Perkenalkan Pak, nama saya Leona Saragi dengan NIM 11S24019. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum 5 dengan topik trace dan hash table. Di sini ada dua struktur data utamanya, yaitu yang pertama binary search tree dan hash table, dan kedua struktur data ini merupakan penyelesaian masalah pencarian dan penyimpanan data dengan cara yang jauh lebih efisien dibandingkan struktur data linear seperti array atau linked list. Di sini konsep dasar dari binary search tree ini, yang pertama, tree itu merupakan struktur data nonlinear yang menyimpan data dalam bentuk hierarki seperti pohon terbalik, dan yang dan root itu merupakan node paling atas dari tree yang tidak memiliki parent. Dan dalam proyek ini saya menyimpan root sebagai field utama dalam kelas binary search tree. Lalu ada node yang merupakan elemen dalam tree. Dan setiap node-nya itu menyimpan sebuah nilai dan dua referensi, yaitu ke node kiri dan ke node kanan. Yang ketiga ada leaf node atau node down, yaitu node yang tidak memiliki child sama sekali, dan node down ini nantinya penting dalam studi kasus untuk menghitung jumlah daun. Yang keempat ada subtree, yang merupakan bagian dari tree yang bisa dianggap sebagai tree tersendiri. Langkah yang pertama di sini yang saya lakukan adalah membuat konstruktor dari BST. Nah, dalam kelas binary search tree ini, saya mendefinisikan sebuah inner class yang bernama node, karena node-nya ini hanya relevan dan digunakan dalam konteks binary search tree. Dan setiap node ini memiliki 3 field, yaitu integer value, node left, dan node right. Selanjutnya, konstruktor node. Di sini, konstruktor node-nya itu kita buat private. Yang berfungsi agar hanya bisa diakses dari dalam kelas binary search tree. Lalu untuk binary search tree-nya sendiri hanya ada satu field utama, yaitu public node root, yang awalnya bernilai 0 karena si tree-nya ini masih kosong. Selanjutnya, ketika kita menjalankan kode dan print mytree.root, outputnya itu akan 0. Nah, di sini outputnya 0 karena tree-nya itu baru dibuat dan belum ada data yang dimasukkan. Di sini permasalahannya itu bagaimana cara memasukkan nilai baru ke dalam BST sambil tetap menjaga aturan BST, yaitu kiri lebih kecil dari kanan. Kiri lebih kecil dan yang kanannya lebih besar. Di sini yang pertama, saya membuat node baru dari nilai yang diberikan, dan selanjutnya mengecek apakah root-nya itu masih 0, dan kalau iya, node barunya ini langsung menjadi root dan selesai. Nah, langkah yang ketiga itu, kalau root-nya sudah ada, maka akan mulai traversal menggunakan variabel temp, yang dimulai dari si root, dan menggunakan while loop, bukan rekursi karena lebih efisien dari segi memorinya. Dan di dalam loop ini sendiri ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, ada nilai yang sudah ada di tree maka akan di return false, karena BST-nya ini tidak boleh menyimpan duplikat. Lalu kemungkinan yang kedua itu nilai baru lebih kecil dari temp, maka hanya bergerak ke kiri saja. Dan jika temp.left-nya 0, maka akan disisipkan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, nilai barunya itu akan lebih besar, maka bergerak ke kanan. Nah, jika
temp.right-nya itu 0, maka akan disisipkan juga. Selanjutnya, jika kita mengakses my3.root.left.right.value, maka di sini kita akan mengakses root 47 lalu ke kiri, yaitu 21, lalu ke kanan. Di sini terdapat big O insert, yaitu O log n rata-rata karena setiap langkahnya itu kita membuang setengah tree. Dan worst case-nya itu On karena si tree-nya ini tidak seimbang. Jadi semua nilai di insert-nya itu secara urut naik. Di sini kita mencari nilai tertentu di BST secara efisien dengan yang pertama memulai dari root. Lalu kita membandingkan nilai yang dicari dengan nilai not saat ini. Nah, jika nilai yang dicari lebih kecil, maka akan bergerak ke kiri. Namun jika lebih besar, maka akan bergerak ke kanan. Dan jika sama, maka akan di return true. Dan jika sudah sampai 0, artinya nilainya tidak ada, maka akan return false. Selanjutnya, di sini ada delete node yang merupakan operasi yang paling kompleks. Nah, di delete node ini kita membagi penghapusan menjadi 4 kasus, yaitu kasus yang pertama, node yang dihapus ini merupakan node down atau tidak punya child, jadi kita tinggal men-set referensi parent-nya menjadi 0. Kasus yang kedua itu, node-nya hanya mempunyai child kanan, solusinya parent-nya itu langsung menunjuk ke child kanan tersebut. Dan kasus yang ketiga, node-nya ini hanya punya child kiri. Solusinya sama, parent langsung menunjuk ke child kiri. Dan yang terakhir, node-nya itu punya 2 child. Nah, di sini ada menggunakan strategi in order Zucker sort. Nah, di sini kita mencari nilai terkecil dari subtree kanan. Nilai tersebut menggantikan nilai node yang dihapus. Lalu, node in order-nya yang asli itu dihapus dari posisinya. Kita menghapusnya karena nilai terkecil dari subtree-nya ini pasti lebih besar dari semua nilai di subtree kiri. Sehingga aturan BST-nya itu tetap terjaga. Lalu di sini ada count nodes, yaitu jumlah node-nya. Di sini kita menghitung jumlah total node di dalam BST. Di sini kita menggunakan rekursi. Jumlah node dari sebuah subtree ini sama dengan 1 atau node-nya saat ini. Dan ditambah jumlah node di subtree kiri, ditambah jumlah node di subtree kanan. Base case-nya itu ketika node-nya 0, maka akan di return 0. Selanjutnya ada count leaf atau jumlah daun. Di sini kita menghitung jumlah node daun di dalam BST. Di sini juga kita menggunakan rekursi. Sebuah node-nya itu disebut daun jika node.left sama dengan 0 dan node.right sama dengan 0. Jika true, maka kita return 1. Jika tidak, lanjut ke rekursi ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya di sini ada bagian hash table.
pada bagian hash table ini, sebelumnya hash table ini adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan key value. Nah, di sini hash table kemampuannya itu untuk mengakses data dengan kompleksitas waktu O1 rata-rata, yang artinya sangat cepat terlepas dari beberapa banyak data yang disimpan. Cara kerjanya di sini, setiap key-nya itu diproses oleh sebuah hash function yang menghasilkan indeks, dan datanya ini disimpan di indeks tersebut dalam sebuah array. Nah, saat ingin mengambil data, key yang sama diproses lagi oleh hash function yang sama, dan akan menghasilkan indeks yang sama, lalu kita langsung bisa mengakses data tersebut. Di sini masalah yang sering muncul ada collision, yaitu ketika kedua key-nya itu berbeda menghasilkan indeks yang sama. Nah, untuk menangani collision ini kita menggunakan separate chaining, yaitu setiap slot array-nya itu menyimpan sebuah linked list. Nah, maka jika terjadi collision, node barunya itu akan ditambahkan di akhir linked list tersebut. Di sini ada konstruktor dan hash method. Dalam implementasi hash table ini, saya menggunakan array berukuran 7 sebagai data map-nya. Dan ukuran 7 ini dipilih karena merupakan bilangan prima. Dan inner class node-nya ini menyimpan 3 hal, yaitu string key, integer value, dan not next. Di sini hash method merupakan fungsi yang menentukan di indeks mana sebuah key-nya itu akan disimpan. Nah, cara kerjanya, setiap karakter dari key-nya itu diambil nilai ASCII-nya, kemudian dikali dengan konstanta 23, lalu dijumlahkan dan dimodulo dengan panjang array. Di sini, mengapa kita mengalikan dengan angka 23? Karena sama seperti alasan yang sebelumnya, bilangan prima yang membantu mendistribusikan nilai hash lebih merata, jadi meminimalisir collision. Lalu ada metode set dan metode get. Di sini, metode set yang digunakan untuk menyimpan pasangan key value. Yang pertama, kita menghitung indeks menggunakan hash function, lalu membuat node baru, dan jika data map dengan indeks masih 0, maka node baru langsung disimpan di sana. Dan selanjutnya, jika sudah diisi atau terjadi collision, maka akan di-traverse linked list sampai ke node terakhir. Kemudian, node barunya itu ditambahkan. Selanjutnya di sini set nails-nya, lalu tile, lumber, bolts, dan screw, maka akan kemudian printable dan outputnya itu menunjukkan beberapa indeks yang terisi dan beberapa yang masih kosong. Ada indeks, di sini ada indeks yang memiliki lebih dari satu entry karena collision tadi. Lalu ada method get. Method get ini digunakan untuk mengambil value berdasarkan key. Di sini kita menghitung indeks dari key yang dicari, lalu traverse linked list di indeks tersebut sambil membandingkan key-nya. Jika ketemu, maka akan di-return value-nya, dan jika tidak ketemu, sampai akhir list, maka akan return 0. Metode yang lainnya ada method case.
Di sini digunakan untuk mengambil semua key yang tersimpan di dalam hash table. Lalu iterasi seluruh array data map dari indeks 0 sampai 6. Setiap indeksnya itu traverse linked list yang ada dan tambahkan setiap key-nya itu dalam array list. Hasil dari fungsi case di sini setelah menyimpan nails, tile, lumber, bolts, screw adalah array list berisi kelima key tersebut. Tapi di sini urutannya tidak sama dengan urutan insert yang sebelumnya. Karena posisinya itu ditentukan oleh hash function, bukan urutan masuknya. Untuk studi kasusnya, di sini yang pertama untuk menemukan duplikasi. Pendekatannya di sini menggunakan dua for loop nest yang membandingkan setiap elemennya dengan semua elemen lainnya. Di sini pertama diiterasikan array-nya satu kali sambil menghitung frekuensi setiap angkanya menggunakan hash map. Key-nya di sini adalah angka. Value-nya merupakan berapa kali muncul dan setelah iterasinya itu selesai, maka akan mencek entry mana yang value-nya lebih dari 1. Maka entry yang value-nya lebih dari 1 itu akan disebut duplikat. Di sini operasi insert dan lookup di hash map merupakan O1. Jadi total kompleksitasnya itu hanya ON. Studi kasus yang kedua ada first not repeating, yaitu karakter pertama yang tidak berulang. Di sini diberikan string Abdullah, maka kita harus menemukan karakter pertama yang hanya muncul satu kali. Jika dianalisis secara manual, huruf A-nya ini muncul 3 kali di posisi atau indeks 0, 3, dan 6. Lalu huruf B-nya itu muncul 1 kali di posisi 1, dan huruf D-nya itu muncul 2 kali, huruf U muncul 1 kali, dan huruf L muncul 2 kali. Huruf H muncul 1 kali. Maka di sini karakter pertama yang hanya muncul 1 kali itu adalah B, yaitu di posisi 1. Jika cara menyelesaikannya di dalam hash table ini, saya menggunakan link hash map. Di sini untuk menjaga urutan insertnya. Supaya kita bisa menemukan karakter pertama yang tidak berulang. Langkah pertama di sini adalah iterasi seluruh karakter stringnya dan menghitung frekuensi setiap karakter menggunakan link hash map. Lalu langkah yang kedua di sini mengiterasi link hash map karena link hash map-nya itu menjaga urutan insertnya. Entry yang pertama yang value-nya sama dengan 1 merupakan jawabannya. Nah, di sini untuk singkatnya binary search tree ini untuk insert dan contains kompleksitasnya itu tadi O log n rata-rata. Terjadi karena di setiap langkahnya itu kita membuang setengah dari sisa tree yang perlu diperiksa. Mirip seperti binary search, tapi worst case-nya itu ON, yaitu ketika tree-nya itu sangat tidak seimbang. Misalnya kita insert 1, 2, 3, 4, 5 secara urut, sehingga tree-nya itu akan seperti linked list condong ke sebelah kanan. Untuk delete node, di sini kompleksitasnya juga O log n, karena proses pencariannya itu mengikuti jalur BST. Untuk count nodes dan count leaf, keduanya ON tanpa pengecualian karena untuk menghitungnya kita harus mengunjungi setiap node-nya itu satu kali. Untuk hash table ini, untuk hash-nya itu kompleksitasnya OK, di mana K-nya ini adalah panjang string key
yang merupakan linear terhadap panjang K, bukan jumlah datanya. Untuk set dan get, kompleksitasnya itu O1 yang merupakan keunggulan utama hash table. Jadi kita langsung lompat ke indeks yang tepat tanpa perlu mencari satu persatu. Lalu worst case ON di sini terjadi kalau semua key-nya itu mengalami collision ke indeks yang sama sehingga satu link list itu menjadi sangat panjang. Lalu untuk case-nya ON kita harus iterasi seluruh data map. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.